Halo Sobat Bum Desa, berbicara terkait penyusunan laporan keuangan Bum Desa, terdapat siklus akuntansi yang perlu kita pahami dalam proses penyusunan laporan keuangan Bum Desa. Untuk memahami lebih jauh bersama saya, Dedi Setiadi Praja, kita akan belajar bersama mengenai proses penyusunan laporan keuangan Bum Desa. Sobat Bum Desa, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari materi terkait kode akun dalam laporan keuangan Bum Desa. Dalam memahami penggunaan akun sangat penting dilakukan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan Bum Desa. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana nantinya Sobat Bum Desa bisa menyusun laporan keuangan Bum Desa. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita review terlebih dahulu mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian langkah-langkah yang berulang setiap periode akuntansi untuk mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi keuangan. Dalam siklus akuntansi, terdapat beberapa tahapan akuntansi. Tahap pertama yaitu identifikasi. Pada tahap ini, semua transaksi keuangan yang terjadi pada unit usaha Bum Desa harus diidentifikasi dan didokumentasikan terlebih dahulu dengan benar. Proses identifikasi transaksi keuangan tersebut bisa berupa mengumpulkan bukti transaksi seperti nota, kwitansi, invoice, faktur, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan bukti transaksi, pada tahap kedua dalam siklus akuntansi adalah pencatatan. Setiap transaksi keuangan dicatat secara sistematis dan kronologis di dalam buku jurnal. Untuk memastikan semua transaksi terekam dengan akurat, maka harus dicatat seperti tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, deskripsi transaksi, akun yang terpengaruh, serta jumlah uang yang ditransaksikan. Setelah transaksi dicatat dalam buku jurnal, langkah selanjutnya adalah penggolongan. Tahap penggolongan adalah proses mengklasifikasikan atau mengelompokkan dan merangkum transaksi keuangan yang sudah dicatat. Pada tahap ini disebut dengan proses memindahkan transaksi dari buku jurnal ke dalam buku besar, seperti buku kas, buku bank, buku persediaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tahap penyusunan. Tahap penyusunan dalam siklus akuntansi adalah proses di mana informasi keuangan yang sudah diidentifikasi dan dicatat dan digolongkan akan diubah menjadi laporan keuangan yang sistematis. Seperti pada pembahasan di video sebelumnya, bahwa laporan keuangan Bum Desa disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022, yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan keuangan Bum Desa tersebut. Sobat Bum Desa, sebelum menyusun laporan keuangan, kita perlu melakukan tahap pencatatan terlebih dahulu. Pada tahap pencatatan, perlu adanya alat bantu berupa akun. Pada proses pencatatan akun, pastikan nama akun yang dipilih adalah objek akun, bukan golongan, bidang, maupun kelompok akunnya. Untuk itu, kita contohkan seperti transaksi berikut ini. Bum Desa membeli persediaan pupuk NPK sebanyak 10 kg dengan harga Rp2 juta secara tunai. Maka akun yang dipilih adalah yang pertama, yaitu akun persediaan barang dagang. Akun ini dipilih karena adanya pembelian persediaan pupuk NPK. Dan yang kedua, akun yang dipilih adalah akun kas tunai, karena adanya pengurangan kas atas pembelian pupuk NPK.
Sekali lagi, perlu diingat oleh Sobat Bundesa bahwa akun yang dipilih dipastikan adalah objek akunnya dan bukan golongan atau bidang ataupun kelompok akunnya. Sobat Bundesa, selanjutnya kita coba untuk praktik penyusunan laporan keuangan. Contoh yang diambil yaitu usaha bidang penjualan barang dagang, yaitu unit usaha penjualan pupuk. Berikut ini kita mulai contoh transaksi keuangannya. Pada tanggal 1 bulan Juli 2024, Bundesa menerima penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Mari kita analisis transaksinya terlebih dahulu. Kas tunai bertambah karena adanya penambahan uang untuk modal dari desa dan modal desa bertambah karena adanya penyertaan modal desa. Dari pembahasan video sebelumnya, Sobat Bundesa masih ingat mengenai rumus persamaan dasar akuntansi bahwa aset atau harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan, di mana apabila akun aset atau beban bertambah, maka dicatat di sebelah kiri atau disebut dengan debit. Dan apabila akun utang atau modal atau pendapatan bertambah, dicatat di sisi kanan atau kredit. Sebaliknya, apabila akun utang atau modal atau pendapatan berkurang, maka dicatat di sebelah kiri atau debit. Dan apabila akun aset atau beban berkurang, maka dicatat di sisi kanan atau kredit. Setelah itu, kita lakukan pencatatan transaksinya. Bahwa pencatatan transaksi keuangan Bundesa menggunakan double entry system, di mana setiap transaksi dicatat menggunakan dua akun yang berbeda. Satu akun di sisi debit dan satu akun di sisi kredit. Dalam prinsip pencatatan debit dan kredit dalam akuntansi, tidak selalu harus adanya penambahan dan pengurangan. Bisa juga adanya penambahan dan penambahan, serta pengurangan dan pengurangan. Untuk memahami prinsip pencatatan tersebut, kita bisa contohkan pada transaksi kali ini. Setelah itu, kita analisis transaksinya. Akun yang digunakan adalah akun kas tunai. Kas tunai bertambah berarti angkanya kita catat di sebelah kiri dengan nominal sebesar 10 juta rupiah. Dan untuk sisi kreditnya, akun yang digunakan adalah akun modal desa. Modal desa termasuk ke dalam golongan modal atau ekuitas. Akun modal desa bertambah angkanya kita catat di sebelah kanan dengan nominal sama sebesar 10 juta rupiah. Di sini contoh bahwa pencatatan sisi debit bertambah dan sisi kredit bertambah. Kemudian jangan lupa ya, lengkapi untuk mencatat nomor bukti transaksi dan tanggal transaksinya. Nomor bukti menjadi hal yang sangat penting supaya proses pencatatan transaksi terdokumentasi dengan baik dan dokumentasi transaksi tersebut dapat dicari dengan mudah. Lanjut pada contoh transaksi kedua. Pada tanggal 2 bulan Juli 2024, membeli lemari senilai Rp1.500.000 secara kredit. Mari kita analisis transaksinya terlebih dahulu. Peralatan berupa lemari bertambah karena adanya pembelian lemari, dan utang atau kewajiban bertambah karena membeli lemari secara kredit atau utang. Setelah itu, kita lakukan pencatatan transaksinya. Tentukan akun mana yang digunakan dalam pencatatan debit dan kreditnya. Hasil analisis transaksinya adalah peralatan lemari bertambah, maka akun yang digunakan adalah akun lemari. Akun lemari bertambah berarti angkanya kita catat di sebelah kiri dengan nominal sebesar Rp1.500.000. Dan untuk sisi kreditnya, akun yang digunakan adalah akun utang.
Akun utang lemari termasuk ke dalam golongan kewajiban. Jadi, ketika akun utang bertambah angkanya, kita catat di sebelah kanan dengan nominal sama sebesar Rp1.500.000. Mari kita lanjut lagi ya dengan contoh transaksi ketiga. Pada tanggal 3 bulan Juli 2024, membayar upah angkut pupuk dari tempat pembelian ke tempat penyimpanan sebesar Rp300.000. Mari kita identifikasi dan analisis transaksinya terlebih dahulu. Upah angkut pupuk bertambah ini karena adanya kegiatan mengangkut pupuk dan kas tunai berkurang karena membayar upah angkut pupuk. Setelah itu, kita lakukan pencatatan transaksinya. Sesuai dengan hasil analisis transaksinya adalah upah angkut bertambah, maka akun yang digunakan adalah akun beban angkut. Akun ini termasuk dalam golongan beban-beban usaha. Akun beban angkut pupuk bertambah berarti angkanya kita catat di sebelah kiri dengan nominal sebesar Rp300.000. Dan untuk sisi kanan kreditnya, akun yang digunakan adalah kas tunai. Jadi, ketika akun kas tunai berkurang angkanya, kita catatkan di sebelah kanan ya, dengan nominal sama sebesar Rp300.000. Contoh ketiga ini menunjukkan bahwa pencatatan sisi debit bertambah dan sisi kredit berkurang. Sobat BUMDESA, kita lanjut pada contoh transaksi keempat. Pada tanggal 4 bulan Juli 2024, membeli barang dagang pupuk NPK sebanyak 20 kg seharga Rp4 juta secara tunai. Mari kita analisis transaksinya terlebih dahulu. Pupuk NPK bertambah dan kas tunai berkurang. Pupuk bertambah karena adanya pembelian barang dagang pupuk NPK dan kas tunai berkurang karena adanya pembayaran secara tunai. Hasil analisis transaksinya adalah pupuk NPK bertambah, maka akun yang digunakan adalah akun persediaan barang dagang NPK. Dan akun persediaan barang dagang pupuk NPK termasuk golongan aset. Maka ketika aset bertambah, berarti angkanya kita catat di sebelah kiri dengan nominal sebesar Rp4 juta. Dan untuk sisi kreditnya, akun yang digunakan adalah kas tunai. Kas tunai termasuk ke dalam golongan aset. Jadi, ketika akun kas tunai berkurang, angkanya kita catatkan di sebelah kanan dengan nominal sama sebesar Rp4 juta karena prinsip pencatatannya harus imbang berpasangan. Selanjutnya, contoh transaksi kelima, pada tanggal 5 bulan Juli 2024 menjual pupuk NPK sebanyak 15 kg seharga Rp4.500.000 secara transfer ke Bank BNI BUMDESA. Transaksi ini merupakan contoh pencatatan transaksi dalam penjualan barang dagang. Pada transaksi ini, kita analisis transaksinya terlebih dahulu. Pencatatan pada contoh transaksi ini melibatkan 4 akun, dengan kata lain, menggunakan metode perpetual. Metode perpetual merupakan sistem pencatatan persediaan di mana setiap transaksi pembelian dan penjualan barang dicatat secara terus-menerus. Metode perpetual memberikan gambaran yang lebih akurat tentang persediaan dan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya langsung yang terkait dengan produksi barang yang dijual oleh unit usaha BUMDESA. Dalam pencatatan metode perpetual, HPP dihitung dan dicatat setiap kali ada transaksi penjualan. Dalam contoh transaksi ini, kita analisis dahulu 4 akun yang digunakan. Analisis transaksinya adalah Bank BNI bertambah karena adanya uang masuk secara transfer ke Bank BNI, dan pendapatan bertambah karena adanya penjualan pupuk
serta harga pokok penjualan bertambah karena adanya harga pokok yang dipakai dan persediaan NPK berkurang karena adanya penjualan yang membuat persediaan dagang berkurang. Sesuai dengan transaksi sebelumnya, terkait transaksi pembelian barang dagang pupuk, maka apabila dihitung harga pokok per kilogram pupuk NPK adalah Rp4.000.000 dibagi 20 kg, yaitu Rp200.000 per kilogram pupuk. Maka harga pokok penjualan NPK per kilogramnya adalah Rp200.000. Apabila dilakukan penjualan secara langsung transfer atas pupuk NPK ini sebanyak 15 kg dengan harga Rp4.500.000, maka harga jual secara transfer pupuk per kilogram adalah Rp4.500.000 dibagi 15, maka hasilnya adalah Rp300.000 per kilogram. Maka dibuat pencatatannya adalah: pertama, akun yang digunakan adalah akun Bank BNI. Akun Bank BNI bertambah karena menerima pembayaran melalui transfer, maka angkanya kita catat di sebelah kiri dengan nominal sebesar Rp4.500.000. Dan untuk sisi kreditnya adalah akun pendapatan penjualan barang dagang NPK. Pendapatan penjualan barang dagang NPK termasuk dalam golongan pendapatan. Jadi ketika akun pendapatan penjualan bertambah angkanya, maka kita catat di sebelah kanan dengan nominal sama sebesar Rp4.500.000. Langkah selanjutnya adalah mencatat dua akun lagi, karena dalam pencatatan menggunakan metode perpetual harus dilakukan pencatatan 4 akun. Yang ketiga, akun yang digunakan adalah akun harga pokok penjualan NPK. Harga pokok penjualan NPK termasuk dalam golongan harga pokok penjualan dan produksi. Apabila akun harga pokok penjualan NPK bertambah, maka angkanya kita catat di sebelah kiri dengan nominal sebesar Rp3.000.000. Dan untuk sisi kreditnya adalah akun yang digunakan adalah persediaan barang dagang NPK. Persediaan barang dagang NPK termasuk ke dalam golongan aset. Jadi ketika akun persediaan barang dagang NPK berkurang angkanya, maka kita catat di sebelah kanan dengan nominal sama sebesar Rp3.000.000. Selanjutnya, contoh transaksi ke-6 yaitu pada tanggal 6 bulan Juli 2024 menjual barang dagang pupuk NPK sebanyak 3 kg seharga Rp7.750.000 secara kredit. Kita analisis transaksinya terlebih dahulu. Analisis transaksinya adalah piutang usaha bertambah karena adanya penjualan secara kredit dan pendapatan penjualan bertambah karena adanya penjualan barang dagang, serta harga pokok penjualan bertambah karena adanya harga pokok yang dipakai dan persediaan NPK berkurang karena adanya penjualan barang sehingga mengurangi persediaan pupuk NPK. Apabila dilakukan transaksi penjualan secara kredit pupuk NPK sebanyak 3 kg dengan harga Rp1.050.000, maka harga jual secara kredit pupuk per kilogram adalah kita hitung dari Rp1.050.000 dibagi 3 kg yaitu sebesar Rp350.000 per kilogramnya. Apabila penjualan pupuk NPK sebanyak 3 kg, maka harga pokok penjualan NPK yaitu Rp200.000 dikali 3 kg adalah Rp600.000. Maka dibuat pencatatannya adalah: pertama, akun yang digunakan adalah akun piutang usaha karena termasuk dalam golongan akun aset.
akun piutang usaha bertambah karena menerima pembayaran secara kredit, maka angkanya dicatat di sisi debit sebesar Rp1.050.000. Apabila transaksi secara kredit, maka transaksi penjualan ini dicatat terlebih dahulu pada buku jurnal, walaupun transaksi pembayaran uang belum diterima. Contoh transaksi ini menggunakan metode pencatatan dengan berbasis akrual. Sesuai dengan yang sudah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa metode pencatatan berbasis akrual adalah untuk mencatat transaksi keuangan pada saat adanya pendapatan diperoleh dan biaya terjadi, terlepas dari kapan kas itu diterima atau dibayarkan. Maka pencatatannya adalah akun piutang usaha bertambah di sisi debit. Akun piutang usaha termasuk ke dalam golongan aset. Dan untuk sisi kreditnya, akun yang digunakan adalah pendapatan penjualan barang dagang pupuk NPK. Akun pendapatan penjualan barang dagang NPK ini termasuk dalam golongan pendapatan. Jadi ketika akun pendapatan bertambah angkanya, maka kita catat di sebelah kanan dengan nominal sama sebesar Rp1.050.000. Sama dengan sisi debitnya, pencatatan selanjutnya, yang ketiga, akun yang digunakan adalah akun harga pokok penjualan NPK. Ketika akun harga pokok penjualan NPK bertambah, maka angkanya kita catat di sebelah kiri dengan nominal sebesar Rp600.000. Dan untuk sisi kreditnya adalah akun yang digunakan persediaan barang dagang NPK. Persediaan barang dagang NPK termasuk ke dalam golongan aset. Jadi ketika akun persediaan barang dagang NPK berkurang angkanya, maka kita catat di sebelah kanan dengan nominal sama sebesar Rp600.000. Nah, Sobat Bumdesa, setelah selesai pencatatannya, dari latihan transaksi 1 sampai 6, berikut adalah tampilan keseluruhannya. Mulai dari tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, keterangan transaksi, dan nama akun yang digunakan, serta nominal angka di posisi debit kreditnya. Serta Sobat Bumdesa harus pastikan bahwa jumlah saldo pada debit seimbang dengan sisi kredit. Pada jurnal transaksi ini sebesar Rp24.950.000. Sobat Bumdesa, setelah semua transaksi tercatat di buku jurnal, maka tahap selanjutnya adalah penggolongan akun. Pada tahap ini, transaksi yang sudah dicatat kita kelompokkan atau golongkan sesuai dengan jenis akunnya. Dengan melakukan penggolongan akun, kita bisa melihat dengan jelas posisi keuangan dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan Bumdesa. Pada tahap ini, biasa disebut dengan memindahkan transaksi dari buku jurnal ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Dengan menggunakan buku besar, kita bisa melihat saldo akhir dari setiap akun yang ada dalam laporan keuangan, seperti buku besar kas tunai, buku besar bank, buku besar persediaan, dan lain-lain. Seperti pada contoh buku besar ini menampilkan saldo akhir pada akun kas tunai sebesar Rp5.700.000, serta dapat menampilkan riwayat transaksi keuangan sesuai tanggal transaksi dan nomor bukti transaksinya. Saldo akhir kas tunai sebesar Rp5.700.000 didapat dari saldo awal penyertaan modal desa sebesar Rp10 juta dikurangi pengeluaran atas beban upah akun pupuk sebesar Rp300.000. Selanjutnya, dikurangi lagi dikarenakan adanya transaksi membeli persediaan pupuk NPK sebesar Rp4 juta, maka saldo akhir kas tunai sebesar Rp5.700.000. Sobat Bumdesa, setelah semua transaksi dicatat dalam buku jurnal, maka transaksi tersebut kita susun laporan keuangannya. Yang pertama,
kita susun laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan yang dikurangi harga pokok penjualan dan produksi dan beban BUMDesa selama periode tertentu. Seperti yang sudah kita catat transaksinya di buku jurnal, akun pendapatan penjualan pupuk NPK yaitu total saldo sebesar Rp5.550.000 dikurangi total saldo harga pokok penjualan barang pupuk NPK sebesar Rp3.600.000 serta dikurangi biaya beban upah angkut pupuk sebesar Rp300.000. Jadi, total saldo laporan laba ruginya adalah Rp1.650.000. Dalam laporan laba rugi, apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka disebut dengan laba. Sedangkan apabila beban lebih besar dari pendapatan, maka disebut rugi. Dari laporan laba rugi ini menunjukkan adanya laba sebesar Rp1.650.000. Yang kedua, kita susun laporan posisi keuangan atau disebut neraca. Laporan neraca memberikan gambaran mengenai posisi aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal pada suatu periode tertentu. Komponen dalam neraca terdiri dari dua, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva mencakup semua aset atau harta yang dimiliki BUMDesa, dan pasiva mencakup semua kewajiban dan modal BUMDesa. Seperti pada contoh laporan neraca ini menunjukkan total saldo aktiva yaitu Rp13.150.000. Saldo tersebut didapat dari penambahan total saldo kas sebesar Rp10.200.000, saldo piutang sebesar Rp1.050.000, dan saldo persediaan pupuk NPK sebesar Rp400.000, serta saldo peralatan lemari sebesar Rp1.500.000. Dan total saldo pasiva sama yaitu Rp13.150.000. Saldo tersebut didapat dari penambahan total saldo utang sebesar Rp1.500.000, saldo modal desa sebesar Rp10 juta, dan saldo laba sebesar Rp1.650.000. Maka total saldo pasiva sebesar Rp13.150.000. Dalam laporan neraca harus kita pastikan posisi saldo aktiva dan pasiva harus sama atau seimbang. Jika saldo aktiva dan pasiva belum seimbang, kita harus periksa kembali pencatatan transaksi. Bisa di buku jurnalnya dan bisa juga untuk mengidentifikasi kesalahan melalui buku besar. Yang ketiga, menyusun laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan ini adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Seperti contoh transaksi yang sudah dicatat di buku jurnal, maka kita susun laporan perubahan ekuitasnya. Adalah total saldo modal desa sebesar Rp10 juta. Total saldo laba periode berjalan sebesar Rp1.650.000, sehingga total saldo ekuitas akhir adalah sebesar Rp11.650.000. Saldo tersebut didapat dari total saldo modal desa ditambah total saldo laba periode berjalan. Jadi, saldo akhir laporan perubahan ekuitas yaitu Rp11.650.000. Laporan berikutnya, kita susun laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu operasional,
investasi, dan pendanaan. Sesuai dengan transaksi yang sudah dicatat, maka hasil laporan arus kasnya adalah total arus kas masuk sebesar Rp4.500.000 dari hasil penjualan pupuk NPK, kemudian dikurangi jumlah arus kas keluar sebesar Rp300.000 atas pengeluaran beban angkut pupuk. Maka total arus kas bersih dari aktivitas operasional adalah Rp4.200.000. Selanjutnya, kas masuk dari modal desa sebesar Rp10 juta. Maka total arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp10 juta. Sehingga saldo kas akhir secara keseluruhan adalah sebesar Rp14.200.000. Jadi, saldo akhir untuk laporan arus kas yaitu Rp14.200.000. Dan laporan terakhir yang disusun adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah berisi ringkasan suatu kebijakan akuntansi yang signifikan, serta informasi penjelasannya. Adapun komponen dalam catatan atas laporan keuangan meliputi 1. Penjelasan terkait penyataan laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, ringkasan kebijakan akuntansi. Yang keempat, daftar rincian atau analisa setiap pos laporan keuangan. Dan yang kelima adalah pengungkapan lainnya. Adanya catatan atas laporan keuangan dapat membantu Sobat BUMDESA semuanya dalam memberikan penjelasan secara rinci dari pos-pos yang telah disajikan ke dalam laporan keuangan. Dalam menyusun catatan atas laporan keuangan, penting untuk selalu memperhatikan ketepatan dan kelengkapan informasi yang disampaikan. Catatan atas laporan keuangan membantu para pemangku kepentingan dalam memahami kondisi keuangan BUMDESA secara lebih komprehensif. Demikianlah Sobat BUMDESA, kita sudah belajar bersama terkait proses penyusunan laporan keuangan BUMDESA sesuai siklus akuntansi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Sobat BUMDESA dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sobat BUMDESA, dengan mengikuti tahapan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDESA, kita belajar memahami betapa pentingnya mengikuti proses penyusunan mulai dari identifikasi, pencatatan, penggolongan, hingga proses penyusunan laporan keuangan. Dengan menyusun laporan keuangan BUMDESA yang benar, maka akan bermanfaat bagi Sobat BUMDESA dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengolahan keuangan yang baik di BUMDESA. Sampai di sini pembahasan video kita kali ini. Untuk materi berikutnya, ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.